Selamat pagi. Hari ini ketemu dengan pekerjaan saya ya. Untuk analisis makalah dari tugas teman-teman Anda. Dan ini saya mengambil sampel dari satu kelas dan kita lihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 makalah. Nanti akan kita koreksi bersama-sama bagaimana nanti hasilnya. Jadi gini teman-teman, kenapa sih Bu nggak file aja gitu? Kadang-kadang saya juga senang dengan file yang lebih instan, tetapi kadang kita perlu untuk wujud fisiknya supaya kita paham bagaimana cara membuat makalah dengan baik dan benar gitu ya. Dan lebih real di tangan ada, jadi kalau misal ada kesalahan itu bisa terbaca dengan baik daripada kita ada di file, dan ada perjuangan lebih karena Anda harus ngeprint, Anda harus membuat makalah, dijilid dan lain-lain. Itu sensasinya memang beda. Oke, kita masuk di pembahasan tentang isi dari makalah. Jadi saya yang pertama mau menganalisis tentang sampulnya dulu ya. Oke, ini sudah saya jabarkan teman-teman. Di sini Anda bisa lihat, ada baca tuh ya. Oke, ini adalah judul-judul yang ada di dalam makalah. Oke, beda-beda pasti ya. Nanti akan kita analisis bersama-sama bagaimana penulisannya yang benar. Oke, saya mulai dari yang ini, saya skip dulu. Terus saya mulai dari yang ini. Oke, ini ada di bagian depannya. Ini ada di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Saya menggunakan 5 sampel. Kemudian, nah di bagian yang ini teman-teman, ini adalah jenis tulisannya. Ya, ini adalah jenis tulisannya. Jenis tulisannya adalah makalah. Ada penulisannya makalah, ada penulisannya laporan makalah, ada makalah, dan ada laporan makalah. Ya, mau ditulis makalah boleh, mau ditulis laporan makalah boleh. Ya, jadi kalau Anda penulisannya laporan makalah, sebetulnya itu menjadi frasa yang tidak efektif. Karena yang namanya makalah pasti melaporkan sesuatu. Ya, jadi cukup ditulis dengan penulisan makalah. Oke, ini saya coret dulu ya, 2 sampel. Oke, letaknya ada di mana? Letaknya ada di paling atas. Sudah ya, ini sudah ada di paling atas karena dia menunjukkan jenis tulisan dan salah satunya adalah di bagian sampul itu jenis tulisan yang paling penting. Di bagian yang kedua saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara penulisan, apakah dengan menggunakan huruf kapital atau tidak. Ini kita cek, ini teman-teman menggunakan huruf kapital semua. Dan penulisan itu ada 2 macam, yang satu dengan menggunakan huruf kapital secara keseluruhan dan yang satu dengan menggunakan huruf kapital di awal kata. Keduanya betul. Kenapa mayoritas menggunakan keseluruhan dengan menggunakan huruf kapital? Karena salah satu fungsi dari huruf kapital adalah untuk memberikan informasi penting ya, bahwa dia adalah sesuatu hal yang penting, maka ditulis dengan menggunakan huruf kapital secara keseluruhan dan menggunakan huruf tebal ya. Jadi ini ditebalkan kemudian diberi huruf kapital semuanya, artinya dia adalah sesuatu hal yang penting, paling penting. Saya katakan ini paling karena dia letaknya ada di atas, karena kalau kita tilik lagi, judul adalah kepala karangan, judul adalah cerminan dari isi pikiran penulisnya, maka itu sesuatu hal yang penting. Oke, kita cek dulu yang pertama, ada analisis perbandingan tugas akhir tahun 2019 dan tugas akhir tahun 2021. Saya katakan ini salah satu contoh pemborosan kata atau menjadi frasa yang tidak efektif, karena ketika Anda sudah menuliskan di bagian sini tugas akhir tahun 2019 dan tahun 2021. Jadi yang tidak efektif, yang membuat tidak efektif adalah di bagian tugas akhir karena dia sudah merujuk pada tugas akhir yang sebelah sini. Oke, yang kedua, analisis 2 judul tugas akhir tahun 2018 dan tahun 2019. Boleh ya?
Jadi ada 2 judul di tahun 2018 dan tahun 2019. Oke. Terus di bagian yang sini ada analisis perbandingan tugas akhir pada tahun yang sama. Nah, ini menjadi satu frasa yang tidak efektif dan yang kedua adalah frasa yang ambigu. Artinya dia menimbulkan pertanyaan bagi pembacanya. Di bagian yang mana? Di bagian yang ini. Sama. Samanya itu sama yang mana? Oke, sama yang tahunnya. Tahunnya itu tahun berapa? Nah, ini tidak dijelaskan. Oke, kemudian yang selanjutnya ada analisis perbedaan tugas akhir tahun 2018 dengan tugas akhir 2019. Nah, kalau yang ini teman-teman, analisis perbedaan betul, tugas akhir betul. Ini harusnya ada tahunnya. Tahun 2018 bukan dengan. Kalau dengan dia konjungsi yang digunakan untuk orang ya. Kalau yang di konteksnya di sini ya, kalau ada 2 perbandingan berarti kita menggunakan dan bukan dengan ya, karena ada 2 hal yang berbeda, pakainya dan tugas akhir dan ini tahun, langsung tahun ya. Jadi analisis perbedaan tugas akhir tahun 2018 dan tahun 2019. Kemudian yang terakhir ada tugas analisis 2 judul skripsi. Nah, ini nih rancu nih. Nih, yang di bagian ini rancu. Mau skripsi atau mau tugas akhir? Karena kalau tugas akhir itu D3, kalau skripsi itu S1, D3 atau D4 ya. Kalau yang ini adalah S1. Ini yang bikin rancu ada di sini. Tugas analisis 2 judul skripsi tugas akhir tahun 2019 dan tahun 2021. Ada lagi? Yang ini kita analisis lagi ya. Ada ini. Oh no. Oke. Yang bagian sini ini tidak ada jenis tulisannya. Ini jenis tulisan ya seharusnya ya. Oke, ada makalah. Oke. Sama seperti penjelasan saya tadi. Kemudian analisis perbedaan tugas akhir tahun 2019 dan tugas akhir ini sama, menjadi frasa yang tidak efektif. Kemudian analisis perbedaan tugas akhir Politeknik Negeri Semarang pada prodi konstruksi sipil tahun 2018 dan 2019. Nah, ini boleh nih ya. Ini salah satu contoh yang lengkap ya, karena dia mencantumkan tugas akhirnya itu yang dia teliti yang mana. Oh, ternyata dari Politeknik Negeri Semarang. Jurusannya apa? Prodinya apa? Oh, prodinya adalah konstruksi sipil di tahun 2018 dan 2019. Terakhir, analisis perbandingan tugas akhir tahun 2018 dan 2019. Yang di bagian sini analisis perbandingan tugas akhir tahun. Nah, ini boleh, ini ditambah dengan tahun. Ini juga ditambah dengan tahun. Oke, yang ini harusnya ditebal ya, karena dia sesuatu hal yang penting. Ini sudah betul ya, ini ditebalkan. Oke, itu adalah masalah judul.